Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaya Badriah dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait cybercrime dari mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Materi presentasi ini adalah jawaban dari soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi, Universitas Cyber Asia Jakarta. Cybercrime merupakan suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Nah, terdapat jenis-jenis cybercrime, yaitu pornografi, cracker, phishing, hacking, carding, fraud, dan ini semua merupakan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pornografi, itu kejahatan isi situs web terdiri dari pornografi dan pelanggaran hak cipta. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, atau gambar bergerak yang pemuatannya selalu berlindung di balik hak kebebasan berpendapat dan berserikat. Alasan ini sering digunakan di Indonesia oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi itu, sehingga situs-situs porno tumbuh subur karena mudah diakses melalui internet. Sementara itu, pelanggaran hak cipta sering terjadi baik pada situs web pribadi, komersial, maupun akademisi, berupa memberikan fasilitas download gratis baik foto, lagu, software, film, dan karya tulis dilindungi hak ciptanya. Selain itu, menampilkan gambar-gambar yang dilindungi hak cipta untuk latar belakang atau hiasan web page dan merekayasa gambar atau foto orang lain tanpa izin, seperti banyak terjadi pada situs-situs porno. Cracker atau criminal-minded hacker motivasinya antara lain untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan melakukan sabotase sampai pada penghancuran data. Political hacker merupakan aktivitas politik melalui suatu situs web untuk menempelkan pesan atau mendiskreditkan lawan. Denial of Service Attack atau DOS merupakan penyerangan dengan cara membanjiri data yang besar dan mengakibatkan akses ke suatu situs web menjadi sangat lambat atau berubah menjadi macet atau tidak bisa diakses sama sekali. Virus merupakan penyebaran sedikitnya ada 200 virus baru melalui internet dan biasanya disembunyikan dalam file atau yang akan didownload atau melalui jaringan internet dan disket. Piracy berupa pembajakan perangkat lunak yang menghilangkan potensi pendapatan suatu perusahaan yang memproduksinya seperti games, aplikasi, bisnis, dan hak cipta lainnya. Phishing merupakan teknik mencari personal information berupa alamat dan nomor account dengan mengirimkan seolah-olah datang dari bank yang bersangkutan. Contoh perjudian bentuk kasino banyak beroperasi di internet yang memberi peluang bagi penjahat terorganisasi melakukan praktek pencucian uang di mana-mana. Di sini cyberstalking merupakan segala bentuk kiriman yang tidak diinginkan penerimanya dan termasuk tindakan pemaksaan atau perkosaan. Itu menurut Cahyana Ahmadi Jayadi. Hacker merupakan kegiatan mengakses sistem komputer orang lain tanpa izin dengan tujuan memperoleh informasi mengenai pemilik sistem tersebut. Pelakunya disebut hacker. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder.
Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Fraud merupakan kegiatan manipulasi informasi, khususnya tentang keuangan dengan target mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Cybercrime jenis kejahatan TIC berdasarkan sasaran yang dicapai, yaitu cybercrime yang menyerang individu. Contohnya pornografi, cyberstalking atau teror, cybercrime yang menyerang kelompok, itu akses komputer secara tidak sah, pencurian informasi, cybercrime yang menyerang pemerintah, hacking ke situs resmi pemerintah atau militer. Penanggulangan kejahatan TIC yaitu mengamankan sistem, fungsinya untuk meminimalisasikan dan mencegah adanya kerusakan pada sistem oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak diinginkan. Kedua, adanya cyber law atau undang-undang kejahatan TIC. Perlu adanya hukum yang melindungi para pengguna komputer di internet agar dapat mengakses dengan aman dan nyaman. Sayangnya hingga saat ini perangkat hukum di bidang teknologi informasi masih lemah. Kejahatan seperti pornografi dalam KUH pidana pasal 282 dianggap merupakan suatu kejahatan apabila dilakukan di tempat umum. Padahal bila dilakukan di dunia maya juga merupakan suatu bentuk kejahatan, misalnya pelecehan seksual. Sementara pada pasal 363 hanya dijelaskan mengenai pencurian kartu kredit orang lain pada kehidupan nyata, bukan dalam internet yang dapat dilakukan dalam berbagai modus. Ketiga, adanya dukungan lembaga khusus, yaitu untuk memberikan informasi mengenai cybercrime, memberi sosialisasi pada masyarakat agar tidak mudah tertipu, dan melakukan riset mengenai penanggulangan cybercrime. Di Amerika Serikat, lembaga ini bernama Crime and Intellectual Property Section. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber. Berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R/70/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah Undang-Undang ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 21 April 2008. Undang-undang ini disahkan dua muatan besar yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana cyber. Manfaat kehadiran Undang-Undang ITE. Kehadiran Undang-Undang ITE ini sudah sangat dinantikan publik. Beberapa alasan yang dikemukakan publik bahwa Undang-Undang ITE akan memberikan manfaat sebagai berikut. Melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara. Membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime. Meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi saat melakukan transaksi elektronik dan sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi. Sistem perundangan mengenai cybercrime. Berikut
Sebagai inti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE mengenai hukum dan denda untuk setiap pelanggarannya, yaitu terdiri dari pasal 27 sampai 36. Di 27 itu ada asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. 28 berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal 29 yaitu ancaman, kekerasan, dan menakut-nakuti. Pasal 30 akses komputer pihak lain tanpa izin atau cracking. Pasal 31 penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. Pasal 32 pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 itu virus. Terkait virus membuat sistem tidak bekerja atau DOS. Pasal 35 menjadikan seolah dokumen otentik atau phishing ya. Pasal 36 melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Kesimpulannya adalah di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling berlawanan, seperti teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini diyakini sebagai hasil karya cipta peradaban manusia tertinggi pada zaman ini. Namun, karena keberadaannya yang bagai memiliki dua mata pisau yang saling berlawanan, satu mata pisau dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, sedangkan mata pisau lainnya dapat menjadi sumber kerugian bagi yang lain. Saran dari saya adalah bahwa cybercrime adalah bentuk kejahatan yang mestinya kita hindari atau kita berantas keberadaannya. Cyberlaw adalah salah satu perangkat yang dipakai oleh suatu negara untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya atau cybercrime, khususnya dalam hal kasus cybercrime yang sedang tumbuh di wilayah negara tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.